Yang jelas semuanya ini sama, dia asli transistor. Jadi kecuali dia ini bentuknya transistor ternyata dibuka undi-undi, itu mungkin palsu. Pemilihan transistor Sanken. Jadi daripada terjadi perdebatan panjang mana yang asli yang palsu, jadi mari kita buka rahasianya tentang transistor pinal Sanken ini, sehingga kalian ini bisa paham dan juga tidak menjelek-jelekan produk lain ataupun karakter seperti apa. Jadi mari kita pelajari satu persatu apa sih transistor Sanken dan bagaimana cara yang asli, yang KW, yang banyak sekali dibahas tapi tidak ketemu judulnya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang Sanken, jadi kita ketahui bersama bahwa Sanken ini ada 3 jenis seri dan juga karakter. Nah, jadi yang pertama adalah karakter Sanken 2SC 2922. Nanti pasangannya 2SA 1216. Nah, ini adalah salah satu kode di tulisan Sanken. Jadi yang 29 dengan pasangan yang 12 itu keluar wattnya 200 watt. Kemudian tegangan maksimalnya 180 volt. Dan arus maksimalnya 17 ampere. Jadi untuk karakter 2SC 2922 dengan pasangannya 1216 adalah 200 watt, tegangan maksimalnya 180 volt dan arus maksimalnya 17 ampere. Titik. Kemudian ada lagi yang Sanken 2SC 3858. Kemudian pasangannya 2SA 1494. Nah, seri Sanken ini keluarannya sama, 200 watt. Kemudian tegangan maksimalnya 200 volt. Nah, ini cuma berbeda di tegangannya. Untuk yang seri 38 dan juga 14 ini tegangannya mampu di 200 watt. Kemudian arus maksimalnya sama, 17 ampere. Nah, itu adalah seri. Jadi keputusannya untuk seri 2SC 3858 kemudian 2SA 1494, wattnya 200, tegangan maksimalnya 200 volt, arus maksimalnya 17 ampere. Kemudian yang ketiga adalah Sanken 2SC 3264. Sama pasangannya 2SA 1295. Ini keluarannya sama, 200 watt, tegangan maksimalnya 230 volt. Nah, ini yang sangat sakti, yang versi paling wahid, dan arus maksimalnya sama, 17 ampere. Jadi dari ketiga jenis ini, mau yang 2922, mau yang 3858, mau yang 3264, itu sama, wattnya 200 watt. Dan ampernya, kekuatan ampernya sama di 17 ampere. Yang membedakan adalah tegangan maksimal. Jika kita menggunakan yang 3264 itu mampu 230. Kemudian jika kalian menggunakan yang 3858 itu 200 volt. Kemudian yang 2922 hanya 180 volt. Nah, di sini kalian bisa mengambil kesimpulan mau pilih jenis yang mana sesuai karakter voltase kalian. Kalau mau yang paling ugal-ugalan yang dengan trapo yang ada di Indonesia dan tegangannya maksimalnya itu cuma 65 sampai 70-an volt, ya gunakan yang 2SC 3264 kemudian 2SA 1295. Titik, selesai. Jadi ini berbicara jenisnya dulu dan tegangan arusnya dan juga voltasenya. Jadi setelah kalian tuh bisa memilih tipenya, tipe yang tertulis di sini mau 2SC berapa, terserah, itu tergantung selera. Nah, sekarang kita berbicara
asli dan tidaknya transistor. Jadi di sini saya tidak berani mengomong transistor ini asli atau palsu. Yang jelas semuanya ini sama, dia asli transistor. Jadi kecuali dia ini bentuknya transistor ternyata dibuka undi-undi, itu mungkin palsu. Jadi saya tidak berani bilang bahwa transistor ini palsu ataupun asli. Jadi kita berbicara saja transistor ini bagus dan tidak bagus saja, nah, seperti itu. Jadi rata-rata untuk bisa kalian mengetahui transistor ini bagus apa tidak, ada beberapa macam poin yang harus kita gunakan. Yang pertama, satu, segi harga. Yang namanya barang bagus bisa dipastikan harganya relatif lebih mahal. Jadi kalau kalian mau membeli transistor, ya beli saja harganya yang paling mahal mana. Nah, nanti bisa kalian lihat, setelah tahu harganya mahal, kita perhatikan fisiknya. Jadi fisiknya, jika transistor itu barang bagus apa tidak, dia posisi-posisinya ini akan sangat-sangat presisi. Dari segi-segi bentuknya dan juga kaki-kakinya itu akan sangat elegan. Satu. Yang kedua, selain tadi harganya mahal, dan juga dia kelihatan sangat-sangat presisi. Nah, kalau yang ini sebagai ilustrasi belum tentu yang bagus ini. Kenapa ya? Karena kita bahas dulu. Nah, selanjutnya di daerah kaki-kaki ini yang ketiga, jika dia memang barang bagus, ini biasanya ini kan ada semacam timahnya, bekas-bekas dari pabriknya itu memang disolder. Nah, tapi jika solderannya ini sampai ke atas ini sampai melebar ke atas ini, sampai mentok ke yang besar-besar ini, kakinya kan ada yang besar ada yang kecil, itu dipastikan barangnya ini tidak bagus. Kenapa ya? Itu sudah sering saya praktekkan. Lanjut. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh menempel magnet. Jadi salah satu contoh kalau transistor abal-abal ini seperti ini, dia akan lengket di magnet. Itu sudah 100% barangnya tidak bagus. Kenapa? Karena isolatornya nanti ataupun di belakangnya ini otomatis dia bahannya dari besi, dan penyalur hawa panasnya tidak akan maksimal, berbeda dengan yang tidak lengket. Itu bisa dipastikan di aluminium sejenisnya yang penghantar panasnya lebih bagus. Jadi setelah mengetahui bahwa itu tidak lengket, kemudian perhatikan kode di sini sobat. Jadi di sini kalau di sunken ini ada lubangnya. Nah, kalau yang tidak bagus dipastikan ini lubangnya ini sangat dalam, dan juga tidak ada kode angkanya atau hurufnya atau angka. Kenapa? Karena kalau yang ori ini otomatis ada seperti kodenya, ada B, ada L, ada M di tengah-tengah bulatan ini. Dan ini jika ini kosong ya dipastikan ini bukannya tidak ori tapi tidak bagus seperti itu. Jadi bagaimana jadinya jika yang kita beli ini ori? Jadi salah satu contoh ini bawaan dari mesin. Jadi kita lihat dulu. Bentar, ini agak goyang-goyang. Coba perhatikan apakah ini ada angkanya. Nah, dan bisa terlihat ini. Nah, itu ada hurufnya M. Dan juga yang satunya ini L. Jadi di sini ada angkanya. Di dalam titik ini ada angkanya yang tertulis. Nah, ini. Itu bisa dipastikan barangnya bagus. Jadi seperti itu cara pemilihannya. Kodenya kalian pikir dulu, kemudian spesifikasinya ataupun acuannya seperti ini, saya jamin Anda tidak akan salah membeli sebuah transistor final. Jadi semoga video ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.